Kali ini kita akan membahas sifat integral dari transformasi Laplace. Ini berkaitan atau berhubungan dengan bukan berhubungan sih, hampir mirip dari sisi istilah dengan transformasi dari integral fungsi. Tapi di sini integral dari transformasi Laplace. Jadi fs-nya yang dilihat integralnya. Misalnya kita punya fungsi f yang ini kontinu sepotong-sepotong pada domain 0 ke hingga dan berbentuk eksponensial berorde alfa. Kemudian di sini selalu kita tekankan bahwa fx ini kita ditahu begini, kita diberikan ini, dianggap sudah dipahami hal ini bahwa Laplace dari f itu adalah f kapital S. Kemudian di sini disyaratkan limit fx per x itu harus jadi syaratnya ini. Limit x menuju 0 positif dari fx per x itu harus finite atau ini kurang dari tak hingga. Kita bisa katakan seperti itu. Atau biasa dikatakan ada limitnya ini kurang dari tak hingga. Ini fx per x ini kurang dari tak hingga, seperti itu. Itu syaratnya baru bisa kita gunakan rumus ini. Maka berlaku ini Laplace dari fx per x sama dengan integral dari s ke tak hingga ft dt, seperti itu. Ini mungkin bacanya tau ya, saya kurang ingat juga. F tau d tau, kita anggap saja t, ft dt. Sekarang kita lihat buktinya dulu sebelum memanfaatkan teoremanya. Buktinya itu di sini kita langsung bawa ke definisi transformasi Laplace. Menurut definisi maka Laplace dari f per x itu sama dengan integral 0 tak hingga Euler pangkat minus sx per x fx dx. Ini definisi. Kemudian Euler pangkat minus sx per x fx itu sama dengan ini. Kita perlu ingat ini sx per x ini senilai dengan integral dari batas s sampai tak hingga Euler pangkat minus tx dt. Ini sama hasilnya dengan ini. Jadi menganggap x-nya sebagai konstanta, integralnya itu terhadap t, nanti substitusi s batasnya. Makanya didapat ini yang senilai dengan ini. Seperti itu. Sehingga kita bisa tuliskan ini menjadi integral 0 tak hingga dalam kurung integral s ke tak hingga Euler pangkat minus tx dt kali fx dx. Selanjutnya menggunakan sifat integral ini bisa ditukar. Jadi 0 tak hingga ditukar dengan s tak hingga dan dt harus ditukar dengan dx. Jadi ubah urutan pengintegralannya. Menjadi integral s tak hingga dalam kurung integral 0 tak hingga Euler pangkat minus tx fx dx dt. Perlu diingat ini adalah apa? Ini adalah mirip dengan transformasi Laplace, cuma di sini pakai t bukan pakai s. Berarti ini senilai dengan ft. Kalau di situ f tau ya. Seperti itu f tau-nya. Ini senilai dengan f tau. Sehingga apakah namanya ini? Ini pokoknya senilai dengan itu. Makanya ini bisa disubstitusi dengan ini. Jadi terbukti bahwa Laplace dari fx per x adalah integral s tak hingga ft dt. Seperti itu. Mengapa limitnya ini perlu ada fx per x? Karena di integral itu sebenarnya kan limit. Ini kan limit sebenarnya. Limit. Definisi integral kan limit, sehingga kalau limitnya tidak ada ya tidak bisa juga diintegralkan. Sepertinya kurang lebih seperti itu maknanya. Kalau didapatkan bisa dibaca sendiri di buku kalkulus apa ininya. Sempat saya salah dalam ini memberikan alasan, tapi kita ikut saja di sini syaratnya yang ini, kemudian bisa dapat integralnya seperti ini. Baik, kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Misalnya dicari transformasi Laplace dari sin x per x. Kebetulan ini sin x per x ini limit dari sin x per x untuk x menuju 0 itu kalau tidak salah ya 1 ya. Coba dicek dulu. Jadi limitnya itu 1, berarti kita sudah terpenuhi ini. Limit x menuju 0 tak hingga itu harus finite atau ada fx per x nya.
Sehingga kita sudah bisa menggunakan teorema ini. Caranya bagaimana? Pertama, berarti di sini dari teorema fx-nya adalah sin x. Tentu kalau fx-nya sin x, maka Laplace dari f-nya itu adalah, atau di dalam hal ini adalah fs-nya, itu adalah apa? Ini adalah 1 per s kuadrat tambah 1 kuadrat, seperti itu. Sehingga dari sini kita sudah peroleh Laplace dari sin, maka kita tinggal gunakan ini katanya. Ini ganti saja t supaya mudah. Berarti Laplace dari fx per x itu adalah integral s ke tak hingga ft dt. Ft-nya kalau di sini diganti ft, ini kan fs. Berarti ft-nya bagaimana? Ft pasti nanti sama dengan 1 per t kuadrat tambah 1, seperti itu. Maka ini tulisnya seperti ini. Ft-nya berarti menurut teorema langsung, kita tidak perlu lagi gunakan definisi transformasi Laplace untuk mendapatkan hasilnya. Tinggal kita selesaikan hasil ini. Di sini sedikit mungkin akan didapatkan hal yang agak ribet sedikit. Jadi kita cuma cari ini, berarti fs-nya Laplace-nya dari ini yang ditanyakan itu jadinya ini 1 per t kuadrat tambah 1 dt. Di sini ya ingat integral substitusi. Maka kita misalkan tangen theta sama dengan t, maka dt sama dengan secant kuadrat theta d theta, seperti itu. Jadi nanti di sini integral s hingga 1 per t kuadrat jadi tan kuadrat theta tambah 1, d theta nya menjadi secant kuadrat theta d theta. Selanjutnya s hingga sini di bawah jadi secant kuadrat menurut sifat trigon. Ini d theta. Berarti sebenarnya integral s hingga integral dari 1 d theta, maka jawabannya adalah theta dengan batas s ke tak hingga. Tapi ingat, s ini tadi batasnya punyanya siapa? S tadi ini t sama dengan s ke t menuju tak hingga. Kalau demikian maka theta itu ganti dalam t. Berarti theta itu adalah arcus tangen t ini. Ini kan theta sama dengan arcus tan t. Berarti sini arcus tangen t, arcus tangen t, ya sudah benar. Ini s tak hingga, sudah aman kalau seperti ini. Sehingga hasilnya nanti itu berarti arcus tan ini tak hingga. Kalau kita bisa katakan sebenarnya pakai limit di situ. Kita harus tulis begini alfa, atau pakai yang lain ya, pakai beta misalnya. Di sini depannya itu limit beta menuju tak hingga dikurangi dengan arcus tan s. Hasilnya apa? Ini tangen berapa yang hasilnya menuju tak hingga? Itu tangen pi per 2, 90 derajat pi per 2 kurang arcus tangen s. Jadi seperti ini transformasi Laplace yang kita cari di contoh yang ini. Seperti itu hasilnya.